sama dia. Truly, mereka ini, mami saya dan mertua saya, mereka melayani sampai akhir, saudara. Saya belum, Anda belum, karena kita belum sampai di garis akhir. Kita masih berada di dalam suatu perjalanan iman. You want to be unshakable? Kita harus membuktikannya melalui sebuah perjalanan yang namanya perjalanan iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara, going to a retreat, getting excited is easy. Tapi yang namanya memelihara iman, itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Memelihara itu, it takes a long time. You don't know yet. Kita belum tahu kita ini sampai di mana akan setia, saudara. Saya sudah berjalan bersama Yesus 28 tahun. Puji Tuhan, sampai sekarang masih diberikan kasih karunia untuk berdiri. Saya nggak pernah backslide, saya nggak pernah mundur, saya nggak pernah burn out. 28 tahun. Tapi udah sampai belum? Belum, saudara. Perjalanan saya masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Nah, di dalam perjalanan iman ini, saudara, ada berbagai pencobaan. Yakobus 1 ayat yang kedua mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara, I don't know about you, tapi kalau saya ini ya saudara, waktu jatuh ke dalam, perhatikan ke ya, bukan jatuh di dalam pencobaan. Kalau jatuh di dalam pencobaan gak ada bahagianya, saudara. It means you fail, you know. Tapi jatuh ke dalam, you enter into trials, itu disuruh dihitung sebagai kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Let me tell you something. Kalau saya masuk ke dalam pencobaan, the last thing I'm thinking about is ketekunan. Who cares about ketekunan? Ada nggak di sini yang berdoa, oh Tuhan, betapa aku ingin mempunyai ketekunan? Ada nggak sih? I don't know ya, saya sih belum pernah doa begitu. Makanya Tuhan mau memberikan itu sama saya. I've never asked for it, never wanted it. Who cares about ketekunan? But God wants you to have it. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maksud semuanya itu adalah membuktikan kemurnian iman. Saudara, pencobaan itu is no fun. You know, sejak tahun lalu bulan Maret, kami di defisit 25.000 sebulan itu di gereja. You tahu nggak? Saya 2 tahun ini doanya, hidup doa saya jadi tambah banyak betul loh saudara. My goodness, I pray like never before. Oh God, where am I gonna get 25,000 this month? You know, my savings is gone. You know, my personal, itu loan semua gereja, saya garanternya loh saudara. Kan mau jagoan kan, ngegaransi Tuhan. Rumah Tuhan digaransi sama Denny Hanafi, hebat kan tuh. Ngejago namanya memang sih. But I know what it means. Oh God. 25.000 cekir, 25.000 cekir. Tahun ini puji Tuhan mulai ada sedikit, tapi masih 13.000. You know what? Tapi Tuhan, and I don't know when it's gonna end. I just want you to know, ini bulan November nih ya, tahun 2009. This is the first month bahwa kita sudah tidak defisit lagi. Haleluya. That's it, I'm finished, udah gak ada. Nah, pertanyaan saya, thank you ya tadi semuanya tepuk tangan, semuanya senyum kayaknya ikut lega bersama dengan saya. Tapi let me ask you this, kenapa you tepuk tangan? Kenapa tadi, oh amin, puji Tuhan ya. I see your sincerity. Ikut lega, ikut bersyukur, ya kan?
Why? Why? Karena udah nggak defisit lagi, ya nggak? Nah sekarang ya, lihat ayat ini kembali. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. I don't know about you ya, saya mau membuat satu confession right now. Dari bulan Maret tahun lalu sampai bulan ini selama kita defisit, saya itu nggak berdoa untuk Tuhan buktikan kemurnian imanku. Terus terang enggak. Lu tahu nggak gue doanya apa? Emas yang fana Tuhan, aku minta emasnya saja. Terus terang ini saudara, I did not pray untuk kemurnian imanku. Aku berdoa bukan buat saya emasnya, saya cuma minta emas 25.000 sebulan. Itu yang saya perjuangkan di dalam doa saya, Tuhan duitnya. Dan ternyata you juga sama gitu, you tepuk tangannya bukan untuk kemurnian iman saya, you tepuk tangannya ketika kita sama-sama lega, akhirnya sekarang udah gak defisit. Ya kan? Bener gak sih? Kalau you dengerin semua orang kasih kesaksian, bukankah itu biasanya? Yang ditepuk tanganin apa? Hasilnya. Oh Tuhan, begitu baik, aku berdoa, minta. Akhirnya saudara dapat. Padahal menurut firman Tuhan, yang jauh lebih tinggi nilainya apa? Bukan emasnya. You know, if you pray for something, misalnya you berdoa mau minta anak. Doa nangis-nangis bertahun-tahun. Membuktikan kemurnian imanmu. Suatu hari you dapat anak. Pas dapat anak. Itu that does not make your iman itu jadi lebih murni. Saya dapat yang saya minta, udah gak defisit lagi. Saya sekarang udah gak berdoa. Bulan ini belum berdoa seperti mendapatkan apa yang kita doakan itu tidak membuat imanmu lebih murni. Yang membuat imanmu lebih murni itu berjuang. Dalam perjuangan itu, mertua saya 10 tahun berjuang dengan imannya. Waktu ketemu breast cancer, dokter bilang udah gak bisa dioperasi. Dia bilang, gak usah dioperasi. My God is a healer. You know, 10 tahun itu, dia gak pernah satu kali pun mengeluh kepada saya, Tuhan ini masih menyembuhkan apa enggak sih? Gak pernah. Ketika dia, look ya, 10 tahun itu lama loh saudara. Dalam intense pain, sakit. Aduh, ngeri loh breast cancer itu kalau dibiarin gitu sampai lukanya besar sekali di sini dan sakit luar biasa. Dia tetap mengatakan Tuhanku adalah Allah yang menyembuhkan. Akhirnya apa? Akhirnya meninggal, nggak sembuh. Apakah berarti imannya gagal? Apakah berarti imannya gagal? Mana yang lebih besar imannya? Bahwa Yesus itu penyembuh. Mama mertua saya yang selama 10 tahun dalam penderitaan mengatakan Yesus tetap penyembuh, Yesus tetap baik. Atau orang yang cuman berdoa dalam waktu 2 menit, tahu-tahu sembuh. Yang mana sih yang lebih besar imannya? Tapi kita, we are so Hollywood mentality, you know. Yang kita anggap sebagai imannya besar yang seperti apa? Wow, luar biasa. Dia berdoa, dia mengebutkan jasnya, langsung sembuh. Wow, is that true? Kalau you doa dalam 1 hari, langsung dijawab, langsung dapat apa yang you minta, dianggap imannya besar. Is that really